Mari kita salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulangi loh. Woi, dulangi ya. Ya Allah. Ya Allah. Cara jawab kaya kon tulang. Iya saiki sing tenanan ta mesakne sing rekam. Sini. Lili sinyale carry iki. Ayo. Mari Indra kita salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok belajar Anggrek Merah untuk mempersembahkan kisah hikmah Islami. Kisah hikmah Islami Keluarga Anggrek Merah, episode 14. Kisah mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam dengan makro surat An-Naml ayat 18 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan nabal يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Shadaqallahul azim. Artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Nabi Sulaiman dikaruniai mukjizat. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman ialah dapat berbicara kepada hewan dan memahami bahasanya. Dikisahkan oleh Muhammad Ghufran Hidayat melalui rahasia kekayaan Nabi Sulaiman.
amalan-amalan pelimpah rezeki Nabi Sulaiman. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah meriwayatkan ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Sulaiman keluar menemui orang-orang dan melihat mereka sedang meminta diturunkan hujan. Di antara mereka ada seekor semut yang menengadahkan tangannya ke langit. Lantas Nabi Sulaiman berkata, "Pulanglah, doa kalian telah dikabulkan karena seekor semut." Kemampuan Nabi Sulaiman memahami bahasa semut tercantum dalam surah An-Naml ayat 18-19 di atas. Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabi Daud, sehingga dia mewariskan kekuasaan sekaligus kenabian dari sang ayah. Selain itu, Nabi Sulaiman juga dipandang sebagai nabi terbesar setelah Nabi Musa dan Nabi Daud. Selain berbicara dengan semut, Nabi Sulaiman juga dapat berkomunikasi dengan burung. Hal ini dilakukan ketika sang ayah wafat. Nabi Sulaiman memanggil para burung untuk melindungi orang-orang yang mengantarkan jenazah Nabi Daud dan panasnya cahaya matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat 16 yang artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Mukjizat lainnya yang dimiliki Nabi Sulaiman ialah mampu menundukkan jin sehingga mereka bekerja di bawah perintahnya dan menjadi bala tentara. Selain itu, para jin juga bekerja membantu Nabi Sulaiman membangun gedung-gedung tinggi serta pekerjaan berat lainnya. dalam surat As-Saba ayat 13, dijelaskan terkait para jin yang membantu Nabi Sulaiman alaihissalam. Tak sampai di situ, Nabi Sulaiman alaihissalam bahkan mampu memerintah angin agar tunduk dan menaikinya bersama bala tentaranya. Wafatnya Nabi Sulaiman ketika beliau mendatangi sebuah pohon yang tumbuh di Baitul Maqdis. Atas kuasa Allah, Nabi Sulaiman berbicara dengan pohon tersebut. Pohon yang dikenal sebagai karubah itu mengatakan dirinya tumbuh untuk meruntuhkan masjid tempatnya berdiri. Nabi Sulaiman lantas berkata, Allah tidak mungkin meruntuhkan masjid ini selama aku masih hidup. Itu artinya aku tumbuh untuk mengabarkan kematianku. Nabi Sulaiman kemudian mencabut pohon tersebut serta menanamnya di pagar miliknya. Setelah itu, beliau masuk ke dalam mihrab dan mengerjakan sholat dengan bersandar pada tongkatnya. Pada sejumlah sumber dikatakan bahwa tongkat tersebut dibuat Nabi Sulaiman dengan bahan dasar pohon khutbah yang sempat ia cabut. Kemudian Nabi Sulaiman wafat tanpa diketahui oleh jin yang bekerja untuknya. Kisah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam diabadikan pada surat Saba ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ
ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله العظيم. Artinya, maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Dari kisah mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam ini, semoga kita menjadi ikhlas yang baik dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Demikian persembahan kismis dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf lahir dan batin.